Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saya Al-Fakir, berjumpa dengan Ahmad Samsuri di channel Ahmad Samsuri, eh, yang kali ini melanjutkan bahasan tentang apa yang keluar dari dua jalan, ya, dalam kitab Kifayatul Akhir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi fid dharaini amin. Syekh Abu Suja berkata, wala yu'fa an syai'im minan najasati illa yasiru minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa ma ta'fihi fa innahu la yunajjisuhu. Tidak ada satupun najis yang dimaafu atau dimaafkan gitu ya, kecuali sedikit darah dan nanah. Dan hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika ia jatuh ke dalam air dan mati di tempat air itu, hewan seperti ini tidak menajiskan air tersebut. Jadi darah dan nanah yang sedikit itu dapat dimaafu atau dimaafkan. Artinya dapat dimaafkan pada pakaian atau badan. Jadi orang yang sholat yang pada badannya atau pakaian terdapat darah atau nanah yang hanya sedikit, sah sholatnya. Jika melihat cara memutlakannya, pengarang al-musannif dengan kata-katanya di atas, dapat diambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara darah atau nanah yang keluar dari orang lain. Masalah dimaafkan najis ini akan saya terangkan di tempatnya masing-masing, yaitu bersamaan dengan menerangkan syarat-syaratnya sholat, dan akan sampai nanti pada kata-kata musannif atau pengarang dalam bab syarat-syarat sholat, insya Allah. Jadi darah dan nanah kalau hanya sedikit keluarnya itu dimaafkan, ya. Darah nanah misalkan di badan kita nih ada nanah dikit keluarnya, ya, atau pakaian kita kena nanah dikit nih, atau kena darah dikit nih pakaian kita atau badan kita, sholatnya tetap sah karena itu dimaafkan, ya. Begitu juga dengan misalkan ada orang lagi sholat nih, kena nanahnya dia dikit, jadi kebetulan ada luka gitu kan, atau dia ada luka dikit, terus darahnya nempel di badan kita, di baju kita dikit doang gitu kan, tetap sah sholatnya, baik itu nanahnya atau darahnya ada di badan kita oleh kena, atau boleh juga misalkan dari orang lain yang kena darahnya ke kita, kalau sedikit itu sah sholatnya dalam kitab ini. Adapun bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, artinya bangkai hewan yang tidak mempunyai darah atau mempunyai darah tetapi tidak mengalir, seperti lalat, nyamuk, ya, kalajengking, kecoa, dan cicak, menurut apa yang dianggap sahih oleh Imam Nawawi, bukan yang termasuk ular dan kodok atau katak. Sebab ular dan katak ini tidak termasuk hewan yang tidak mempunyai darah. Jika bangkai-bangkai tersebut jatuh ke dalam wadah yang berisi barang cairan berupa air atau lain-lainnya, seperti minyak zaitun, minyak samin, dan lain-lain seperti makanan, dan bangkai itu mati dalam cairan tersebut, apakah bangkai-bangkai itu boleh menajiskan cairan tersebut? Ada dua khilafiyah, ada dua pendapat. Menurut mazhab yang kuat, tidak menajiskan, sebab sabda Nabi Muhammad SAW, idza waqa'a
idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu kullahu thumma yanza'hu fa innahu fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari sipaun. Apabila ada lalat nih jatuh ke dalam air minumanmu, lalat jatuh ke dalam air minumanmu, maka hendaklah kamu celupkan, tenggelamkan maksudnya sekalian lalat itu, kemudian keluarkan, sebab pada salah satu dari kedua sayapnya ada penyakit atau racun, dan pada sebelah yang lainnya terdapat obatnya atau penawarnya. Riwayat ini Imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Khumaizah dan Ibnu Hibban. Dan lalat-lalat itu mempertahankan diri dengan sayapnya yang ada penyakit atau racun. Jadi Nabi ini nyuruh kita, jika ada lalat di minuman kita, ya, lalat di minuman kita jatuh ke dalam minuman kita celupin langsung buru-buru, dimati tuh, habis mati kita langsung angkat, gitu, ya. Itu tidak menajiskan minuman yang sudah masuk ke dalam minuman kita. Nah, maksudnya lalat yang sudah masuk ke dalam minuman kita, ya. Jadi Nabi nyuruh ketika ada lalat masuk langsung celupin semuanya, ya. Kemudian keluarkan buru-buru, ya. Siapa tahu di situ kan ada dua sayap, yang satu racun, yang satu buat penawar, ya. Bagaimana minumannya? Minumannya tidak menajiskan, ya. Ini menurut Nabi kita Muhammad SAW, nah, dalam hadisnya ini. Cara menggunakan dalil hadis di atas itu begini: mencelupkan lalat itu menyebabkan lalat tersebut boleh mati apabila kalau makanannya atau minumannya masih panas. Andai kata makanan atau minuman itu menjadi najis, tentu Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan untuk mencelupkan lalat itu. Lain daripada itu, untuk menjaga dari hewan-hewan tersebut sangatlah sulit dan memayahkan orang. Jadi dimaafkan dari kenajisannya karena sulitnya menjaga itu. Jadi Nabi kalau seandainya melarang atau bilang itu najis, pasti ya, Nabi nggak bakalan nyuruh nyelupin itu lalat yang masuk ke dalam minuman kita, nggak bakalan. Kalau Nabi bilang itu najis gitu kan, minuman kita gitu kan. Dan kenapa bisa demikian? Karena kita sulit untuk menjaga lalat. Nyamuk kadang-kadang lalat banyak, kita menjagain minuman kita agak sulit, agak kepayahan juga. Jadi itu dimaafkan dari kenajisannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada yang mengatakan tetap menajiskan. Nih, ada yang tetap menajiskan sebab disamakan dengan bangkai-bangkai yang lain. Ibnu Munzir berkata, aku tidak pernah mendengar orang yang berkata demikian itu kecuali Imam Syafi'i. Nih menurut Ibnu Munzir belum pernah dengerin tuh yang namanya lalat masuk ke dalam air minuman itu najis gitu kan. Nah, kecuali ini Imam Syafi'i yang membolehkan atau tidak menajiskan, maksudnya begitu. Ada yang mengatakan jika bangkai hewan yang biasanya jatuh di dalam minuman itu termasuk bala yang umum, seperti bala yang umum seperti kecoa dan kalajengking, boleh menajiskan. Najis tersebut telah dipastikan oleh Al-Qaffal, dan hukum najis tersebut jelas sekali wajahnya dan kuat. Sebab yang telah dinas di dalam hadis itu lalat, dan itu mengandung dua makna, yaitu kesulitan menjaganya, ya, dan tidak ada darahnya yang mengalir. Kedua, ilat ini telah disusun. Ilat itu suatu perkara yang menjadi sumber hukumnya. Kalau ilat yang satu itu tidak ada, maka ilat yang lainnya gugur. Sebab ilat yang tersusun itu jika salah satunya tidak ada,
maka yang lainnya menjadi gugur. Sedangkan yang dalam masalah yang kita bicarakan tadi, ilat kesulitan menjaganya sudah hilang. Ya, ini udah jelas ya. Tadi bahasan tentang lalat masuk ke dalam minuman kita. Perlu diketahui bahwa duduk permasalahan yang dikhilafkan itu mengenai barang cairan yang tidak berubah karena kejatuhan bangkai. Kalau barang cairan itu boleh berubah sebab banyaknya bangkai yang jatuh ke dalamnya, maka bangkai tersebut boleh menajiskan barang cairan itu, menjadi kaul yang sahih atau pendapat yang sahih. Duduk permasalahan yang dikhilafkan lagi, yang dibeda-beda, yang maksudnya terjadi perbedaan pendapat, yaitu mengenai bangkai yang tidak boleh hidup di dalam cairan. Kalau bangkai itu dari hewan yang boleh hidup di dalam cairan seperti ulatnya cuka dan lain sebagainya, maka tidak menajiskan. Ini udah jelas di sini tanpa ada khilaf, perbedaan pendapat. Imam Nawawi dan Imam Rafi berkata dalam Syarah As-Shaghir dan Ar-Rawdah, halal makan cuka beserta bangkainya, tetapi kalau disendirikan, diasingkan, tidak boleh. Masalah ini ditutur oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Immah, bab tentang bab makanan. Ya, ini udah jelas sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian duduk permasalahan yang dikhilafkan lagi, yang menjadi perbedaan pendapat, yaitu mengenai bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir itu jatuh dengan sendirinya ke dalam cairan. Ya, ya. Kalau sengaja dimasukkan itu boleh membahayakan, artinya boleh menajiskan. Demikian ini telah dipastikan oleh Imam Rafi'i di dalam Syarah As-Shaghir, dan dengan itu pula pemilik kitab Al-Hawi As-Shaghir membuat jawaban. Jadi air yang maksudnya bangkai lalat itu yang masuk ke dalam minuman itu nggak sengaja masuk sendiri gitu kan, itu tidak menajiskan air minum kita. Tapi kalau sengaja kita masukin lalatnya itu ke dalam minuman kita, jadi najis hukumnya gitu ya. Ini sini menurut kitab ini ya, dalam kitab ini, dalam kitab ya, maksudnya yang oleh Imam Rafi dan di dalam Syarah As-Shaghir ya. Jadi kalau nggak sengaja masuk najis, tapi kalau sengaja kita celupin jadi najis ya. Ketahui bahwa tiap-tiap benda yang basah itu hukumnya sama dengan wadah air. Bahkan andai kata benda yang basah itu berupa kain yang basah atau berupa buah-buahan, itu hukumnya juga sama dengan barang-barang cairan dengan segala perincian yang telah disebutkan tadi. Ketahuilah bahwa najis itu tidak dapat dilihat dengan mata karena sangat sedikitnya halusnya ya, sangat sedikit atau halus, seperti setitik air kencing, dan najis yang melekat pada kaki lalat hukumnya sama dengan bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, jadi tidak menajiskan menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi, sebab sulitnya menjaga. Termasuk hal yang serupa yaitu darah nyamuk. Imam Rafi berkata semua itu menajiskan. Selain masalah-masalah tersebut di atas, masih ada lagi masalah yang dikecualikan yang saya tuturkan di dalam bab tahar. Wallahu a'lam. Jadi najis yang enggak dapat dilihat mata, misalkan seperti titik air kencing ya kan, jatuh setitik air kencing jatuh ke celana kita nggak tahu, itu nggak kelihatan ya. Dan misalkan ada lalat nih, lalat jatuh atau nempel buat bau kotoran ke pakaian kita nggak tahu itu kan, itu
tidak menajiskan. Itu sama juga bangkai yang mengalir, yang darahnya tidak mengalir, ya seperti tadi kecoa, lalat, nyamuk ya, itu sama dengan seperti itu ya. Kalau kelihatan gimana? Kalau kelihatan kan ada, misalkan ada titik kencing, kita nggak tahu di tangan kita, di baju kita, kita nggak tahu, itu dimaafkan gitu kan, tidak najis itu dimaafkan. Seperti halnya bangkai lalat yang masuk ke dalam air minum kita secara tidak sengaja tentunya, lalu kita celupin langsung, kata Nabi, celupin langsung, kita angkat lagi. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Semua jenis hewan itu suci, semua jenis hewan itu suci kecuali anjing, babi, dan peranakannya yang keluar dari keduanya atau dari salah satunya. Jadi semua jenis hewan itu suci kecuali anjing dan babi dan anak-anaknya gitu ya. Asal mulanya semua jenis hewan itu suci karena semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan oleh hamba-hambanya. Manfaat dari segala hewan itu tidak mungkin jadi kenyataan jikalau tidak dihukumkan suci. Ya, ini jelas sudah ya. Imam Malik radhiyallahu anhu meneruskan hukum sucinya itu atas segala jenis hewan. Imam Syafi'i dan para ulama yang mengarahkan pemikirannya ke arah pemikiran beliau mengemukakan pengecualiannya pada anjing, babi, dan semua peranakannya. Imam Syafi'i mengambil hujah atau dalil atau alasan untuk kenajisan anjing dan babi itu ya dari mafhumnya sebuah hadis mengenai kucing dan bahwa kucing itu tidak najis. Hadis tersebut hadis hasan dan sahih. Imam Syafi'i juga mengambil hujah atau dalil atau alasan dari sabda Nabi Muhammad SAW, tahuru ina'i ahadikum idza walagha bihil kalbu ayyaghsila sab'a marratin aw lahunna biturabi. Sucinya wadahmu jika dijilat oleh anjing, itu diharuskan kamu cuci 7 kali dengan cucian yang pertama dengan tanah. Jadi ini jelas sudah ya. Menurut Imam Malik semua hukum binatang, semua hewan itu hukumnya suci, asal dasarnya itu suci ya, semua. Imam Syafi'i juga pemikiran yang juga begitu, dan ulama lain, semua jenis hewan itu suci kecuali anjing dan babi dan peranakannya dan anak-anaknya gitu ya. Cara menunjukkan dalil hadis tersebut begini, lafaz tahur, suci, yang terdapat di dalam hadis itu maknanya ialah perkara yang mensucikan. Adapun mensucikan itu pasti dari hadas atau dari najis, jelas ini. Padahal wajah ini sememangnya tidak berhadas ya. Jadi yang tentu adalah najis ya. Adapun yang untuk najisnya babi, para ulama mengambil hujah dengan menyimpulkan bahwa babi itu lebih jelek atau bodoh sebenarnya keadaannya daripada anjing, sebab babi itu tidak boleh dimanfaatkan. Hujah yang demikian itu tidak dapat dibenarkan keabsahannya karena banyak binatang sehingga yang tidak boleh dimanfaatkan tetap suci. Ibnu Munzir menukil dari ijma'nya para ulama untuk najisnya babi itu, babi najis. Tetapi penukilan tersebut juga belum dapat dibenarkan sebab menurut cerita Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, babi itu suci. Oleh karena itu Imam Nawawi berkata dalil mengenai najisnya babi atau celeng, sebutnya celengnya itu, ini lemah. Jadi menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, babi itu suci ya,
Tapi Imam Nawawi berkata dalilnya itu dia lemah gitu kan. Al-Mawardi mengambil hujah atas najisnya babi itu firman Allah SWT, "Au lahma khinzirin fa innahu rijsun," atau daging babi karena semuanya babi itu kotor. Yang dimaksud adalah seluruh badannya. Badan babi itu kotor. Sebab daging babi itu termasuk dalam keseluruhan bangkai babi. Seluruh badannya itu bangkai babi, itu babi. Adapun peranakannya itu juga najis karena anjing dan babi merupakan asalnya. Seluruh badannya babi, hewan babi dan hewan anjing itu najis, termasuk peranakannya, termasuk anak-anaknya, gitu kan. Atau peranakan yang lahir dari perkawinan salah satunya dari hewan yang lain yang suci itu juga najis karena memenangkan dikuatkan pada hukum najisnya. Jadi walaupun anjing itu kawin sama kucing misalkan, atau babi itu kawin sama kerbau, tetap anaknya najis gitu kan, menurut kitab ini, karena dikuatkan pada hal najisnya gitu. Jadi walaupun babi kawin sama kerbau atau sapi, anaknya tetap najis. Kucing memang anjing, anaknya najis karena itu lebih dikuatkan pada najisnya itu. Kata pengarang di muka mencakup segala jenis hewan, bahkan ulat yang terjadi dari benda najis sekalipun. Memang kenyataannya demikian. Di dalam satu wajah atau pendapat disebutkan bahwa ulat yang terjadi dari benda najis itu hukumnya juga najis seperti asalnya. Demikian kata Imam Rafi. Tetapi wajah ini atau pendapat ini gugur. Ya, jelas ini ya. Wallahu a'lam. Syekh Abu Suja berkata, kita lanjut lagi kita gini. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, belalang dan bangkai anak Adam atau manusia. Ya. Syekh Abu Suja berkata, wal maitatu kulluha najisun illa samaka wa jarada wa bna Adam. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, belalang dan anak manusia. Semua bangkai hukumnya najis sebab firman Allah SWT, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu memakan bangkai. Jelas, mengharamkan sesuatu yang tidak dimuliakan dan tidak mendatangkan kerusakan waktu makan itu menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Udah jelas nih ya. Jadi mengharamkan sesuatu yang tidak dimuliakan ya, bisa ketika menjadi maksudnya mendatangkan kerusakan waktu makan, itu menunjukkan sesuatu itu najis jadinya gitu kan. Sebab sesuatu perkara itu diharamkan, ada kalanya sebab kehormatannya atau sebab dia membawa kerusakan atau sebab najisnya. Ya, dijelasin itu. Jadi setiap yang kita makan bisa merusak diri kita nih gitu kan. Misalkan gitu. Mengharamkan gitu kan. Sesuatu itu jadi najis. Mengharamkan sesuatu yang tidak dimuliakan ya, dan tidak mendatangkan kerusakan. Maksudnya tidak mendatangkan kerusakan ini. Waktu memakan itu menunjukkan sesuatu itu najis ya. Baik, kita lanjutkan. Yang disebut maitah bangkai ialah hewan yang mati karena tersumbat hidungnya. Maknanya hewan itu mati dengan sendirinya, bangkai, dan hewan sembelihan itu tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat penyembelihan seperti sembelihannya orang Majusi, sembelihannya orang ihram terhadap binatang buruan darat, dan hewan disembelih dengan tikaman dan sebagainya. Ini jelas nih.
Demikian pula menyembelih hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Pokoknya yang menjadi patokan itu begini, yang disebut bangkai ialah hewan yang telah hilang nyawanya, hidupnya, tidak dengan penyembelihan yang menurut syara atau menurut hukum Islam. Ada yang dikecualikan dari najisnya bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang mengenai sucinya bangkai ikan berdasarkan sabda Rasulullah SAW sehubungan dengan masalah laut, beliau bersabda, wa tahuru ma'uhul hillu maitatun. Laut itu airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal dimakan. Ya, jadi semua jenis hewan, ya, semua jenis bangkai, maksudnya semua jenis bangkai itu adalah haram kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan anak manusia. Ya, ini jelas ya, itu udah jelas sekali. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai anak manusia itu tidak najis. Bukan berarti bangkai manusia tidak najis dimakan, ya enggak juga, salah gitu. Kalau bangkai ikan, bangkai belalang nggak najis dimakan begitu. Emangnya kanibal bangkai manusia dimakan gitu. Adapun belalang bangkai suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, uhillat lana maitatani as-samaku wal jaradu. Dihalalkan untuk kita makan dua jenis bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Riwayat Ibnu Majah. Ya. Sanadnya ini dhaif. Nih. Akan tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan dimauqufkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Al-Baihaqi berkata hadis ini hadis yang sahih. Ya. Hukumnya hadis ini sama dengan hukumnya hadis marfu. Ya. Bangkai anak Adam ini hadisnya marfu nih. Ya. Dhaif. Hadis marfu. Bangkai anak Adam manusia itu juga dikecualikan dari hukum najis. Tidak najisnya itu menurut kaul yang rajih adalah karena matinya, ya, baik orang Islam maupun orang kafir. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh aku telah memuliakan anak Adam. Nih hadisnya nih, bahwa bangkai manusia tidak najis. Yang sesuai untuk memuliakan adalah dengan menghukumkan tidak najis sebab matinya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tunajjisu mautakum fa innal mu'mina la yanjusu hayya wala mayyitan. Janganlah kamu menganggap najis mayatmu semua, sebab orang mukmin itu tidak najis dalam keadaan hidup maupun sudah mati. Hidup kagak najis, mati pun tidak najis. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim berkata hadis ini hadis sahih menggunakan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Hafiz Al-Muqaddas berkata sanadnya hadis ini menggunakan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, dan waktu itu beliau sedang berjunub, Subhanallahi innal mu'mina la yanjusu. Subhanallah, orang mukmin itu tidak najis. Apa yang disebutkan oleh Nabi ini menyeluruh untuk orang Islam dan orang kafir zimmi. Ya, orang kafir zimmi bangkainya juga tidak najis, bukan orang mukmin doang. Ada yang mengatakan anak Adam itu najis dengan sebab mati. Alasannya karena anak Adam adalah hewan yang suci sewaktu masih hidup dan tidak boleh dimakan sesudah mati. Jadi hukumnya najis seperti hewan yang lain. Jadi ada yang berpendapat anak Adam itu
anak Adam itu najis bangkainya, karena tidak boleh dimakan. Nah, itu juga dikecualikan dari najis yang bangkai janin yang diketemukan telah mati sewaktu menyembelih induknya. Janin tersebut suci dan halal dimakan. Demikian pula hewan buruan yang mati karena tertampar atau terpukul sesuatu, itu juga halal menurut qaul yang sahih di antara dua qaul yang ada. Dan juga unta yang bandel liar ketika mati terkena panah pada selain hidungnya, itu juga halal. Karena demikian itu telah menjadi cara penyembelihannya unta-unta yang bandel menurut peraturan agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya buat al-fakir diri saya pribadi dan umumnya para ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Ya, barangkali penyampaian saya kurang jelas, mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas, bukan kurang jelas, mudah-mudahan penyampaian saya jelas ini ya, karena memang saya juga bacanya ngantuk ngantuk udah malam. Insya Allah jelas ya, dan insya Allah pasti jelas apa yang sudah saya terangkan di sini ya. Dan barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, kurang pas, ada yang keliru, barangkali mohon kiranya para asatizah untuk meluruskannya. Dan al-fakir undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.